dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah apa yang Tuhan mau. Saudara, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama terlebih dahulu. Kita baca Mazmur 143 ayat ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Coba kita pikir, mengapa pemazmur mengatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu? Artinya, kehendak Tuhan adalah yang terpenting. Dikatakan sebab Tuhan Allah, kiranya roh Tuhan yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Artinya apa? Artinya manusia tidak dapat menentukan jalannya sendiri. Hanya Tuhan yang bisa menuntun kita berjalan di jalan yang rata. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada masalah atau situasi sulit, di mana kita harus membuat sebuah keputusan atau pilihan. Dan ini sangat penting. Karena kalau keputusan kita benar, benar. Tapi kalau keputusan kita salah, salah semuanya. Nah, timbullah pertanyaan, bagaimana caranya mengerti apakah ini kehendak Tuhan atau bukan? Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau? Mari kita bahas. Saudara, mungkin ada yang berkata seperti ini. Aku seorang yang ber-IQ tinggi, bahkan jenius. Jadi, mencari kehendak Tuhan atau mau tahu apa yang Tuhan mau, itu adalah hal yang mudah dan gampang. Aku berpengalaman, sudah makan asam garam kehidupan. Karena itu tidak perlu mengajari aku untuk mencari kehendak Tuhan atau mau tahu apa yang Tuhan mau. Saya sudah tahu. Saudara, jawaban semacam ini wajar apabila segala hal orang lebih mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan akal atau logika. Mengandalkan pengalaman dalam menganalisa suatu masalah. Nah, untuk mencari kehendak Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan nalar, logika, atau isi otak. Tetapi butuh kepekaan rohani. Katakan amin. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Nah, melatih lutut. Saudara, untuk berdoa dan melatih pendengaran, maka kita harus terus belajar untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Nah, mendengarkan firman Tuhan setiap hari adalah cara jitu untuk melatih kepekaan secara rohani. Inilah harga yang harus dibayar. Nabi Yesaya berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tertulis di Yesaya 50 ayat 4b. Artinya setiap hari jika kita belajar mau mendengarkan suara Tuhan, mari kita bersatu bersama-sama. Ada amin. Kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, maka Tuhan pun tidak pernah kehilangan cara untuk menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Sebab keinginan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya itu jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk mencari kehendaknya. Jadi kita akan tahu apa yang Tuhan mau sebenarnya. Katakan amin. Inilah janji Tuhan kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Ayo kita buka Matius 7 ayat ke-7 dan ke-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. So, mari kita bersungguh-sungguh, lebih lagi berdoa setiap hari. Yang mau katakan amin? Amin. Mazmur 25 ayat ke-14 dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kalau kita mau tahu apa yang Tuhan mau, maka kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Kita hidup takut akan Dia. Maka perjanjian Tuhan diberitahukan. Kitalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Ada amin. Terhadap orang yang karib, perjanjian dan kehendaknya pasti diberitahukan. Katakan amin. Sekarang pertanyaannya, apa yang Tuhan mau hari-hari ini? Tuhan Yesus berkata di Yohanes 15 ayat ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, Tuhan sedang menegaskan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa saudara dan saya. Tuhan rela berkorban nyawa bagi saudara dan saya. Siapa sahabat Yesus? Kita, murid-murid Yesus. Amin. Kasih yang agung telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Demikian besar kasihnya. Sehingga ia menyerahkan hidupnya untuk orang-orang yang dikasihinya. Kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang memulihkan dan meneguhkan. Ia menyatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih mulia dari siapapun juga selain dari kasih Allah bagi umat manusia yang berdosa. Yang mengerti boleh bersama-sama katakan amin. Sebagai orang Kristen,
Kita adalah orang-orang yang dikasihi. Kita telah dikasihi dan telah diselamatkan oleh karena kasih itu, yaitu kasih Allah yang diwujudkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang menderita dan mati di atas kayu salib. Sebab itu, sebagaimana firman Tuhan berkata, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Demikianlah kita melakukan hukum Kristus, yakni mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan karena itu, marilah kita tetap saling mengasihi. Inilah yang Tuhan mau hari-hari ini kita lakukan menjelang Yesus datang kali yang kedua. Dan kita bersama-sama menuntaskan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus untuk pergi dan jadikan semua bangsa murid. Mari kita bersama-sama menjadi murid Kristus sejati. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan namamu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus.